Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang definisi osteomyelitis. Jadi apa sih osteomyelitis itu? Osteomyelitis itu adalah infeksi jaringan tulang yang mencakup sumsum atau korteks tulang yang disebabkan oleh bakteri pyogenik. Osteomyelitis dapat timbul akut atau kronik. Biasanya yang akut ini dicirikan dengan awitan demam, sistematik maupun manifestasi lokal. Nah, kalau yang kronik ini biasanya karena osteomyelitis akut yang tidak ditandai dengan baik. Jadi, bisa jadi osteomyelitis kronik. Ada dua macam infeksi tulang. Yang pertama itu ada osteomyelitis pyogenik dan osteomyelitis tuberkulosis. Biasanya osteomyelitis pyogenik itu terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, kemudian diikuti oleh Bacillus coil. Osteomyelitis pyogenik ini biasanya bermanifestasi sebagai suatu penyakit demam sistematik akut yang disertai dengan gejala nyeri setempat, perasaan tidak enak, dan kemerahan atau pembengkakan. Yang kedua ini ada osteomyelitis tuberkulosis. Biasanya timbul secara tersembunyi dan cenderung mengenai rongga sendi. Daerah yang sering kena adalah tulang ekstremitas dan tulang belakang. Osteomyelitis tuberkulosis ini dapat menyebabkan deformitas yang serius berkaitan dengan destruksi dan perubahan sumbu tulang belakang dari posisi sebelumnya. Selanjutnya itu etiologi osteomyelitis. Biasanya penyebabnya dari bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini biasanya terdapat di kulit atau hidung dan umumnya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Kenapa bakteri Staphylococcus ini bisa masuk ke dalam tulang? Dan biasanya ini ada beberapa cara, yaitu melalui aliran darah. Bakteri dari bagian tubuh lain dapat menyebar ke tulang melalui darah. Yang kedua itu ada melalui jaringan atau sendi yang terinfeksi. Kondisi ini memungkinkan bakteri bisa menyebar ke tulang di dekat jaringan atau sendi yang terinfeksi. Dan yang ketiga itu ada melalui luka terbuka. Bakteri dapat masuk ke dalam tubuh jika terdapat luka terbuka seperti patah tulang dengan luka terbuka atau kontaminasi langsung saat bedah ortopedi. Kemudian ada manifestasi klinis osteomyelitis. Osteomyelitis akut yaitu osteomyelitis jenis ini terjadi secara mendadak dan berkembang dalam waktu 7 sampai 10 hari. Kemudian ada juga nih osteomyelitis kronis. Jenis ini dapat terjadi tanpa menimbulkan gejala selama beberapa bulan bahkan tahun, sehingga terkadang sulit dideteksi. Osteomyelitis jenis ini juga dapat terjadi akibat osteomyelitis akut yang sulit ditangani dan terjadi secara berulang untuk waktu yang lama. Kemudian ada manifestasi klinis osteomyelitis. Osteomyelitis dapat terjadi secara akut atau kronis. Berikut ini adalah penjelasan dari manifestasi osteomyelitis akut dan kronis. Yang pertama, osteomyelitis pyogenik terjadi pada anak-anak. Osteomyelitis pyogenik hematogen terutama disebabkan oleh Streptococcus aureus, kemudian diikuti Bacillus coli, kemudian ada osteomyelitis hematogen. Osteomyelitis hematogen ini biasanya bermanifestasi sebagai suatu penyakit demam sistemik akut yang terjadi disertai dengan gejala nyeri setempat, perasaan tidak enak, kemerahan, dan pembengkakan. Kemudian ada osteomyelitis tuberkulosis. Osteomyelitis tuberkulosis ini timbulnya secara tersembunyi dan cenderung mengenai rongga sendi. Daerah yang sering kena adalah tulang panjang dari ekstremitas dan tulang belakang. Osteomyelitis tuberkulosis dapat menyebabkan deformitas yang serius, kifosis atau skoliosis, berkaitan dengan destruksi dan perubahan sumsum tulang belakang dari posisi normal. Kemudian ada pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang yang pertama adalah laboratorium. Peningkatan laju endoperiosit menurut Ross 1997. Kemudian leukosit LED meningkat menurut Overdorf 2002. Kemudian ada Röntgen. Röntgen ini menunjukkan pembengkakan jaringan lunak sampai 2 minggu kemudian. Tampak bintik-bintik
dekalsifikasi dengan batang tulang yang kemudian dapat meluas dan diikuti oleh tanda-tanda pembentukan involucrum menurut Overdorf 2002. Kemudian ada scan tulang. Peningkatan laju endoperiosit Ross 1997, leukosit dan LED meningkat Overdorf 2002. Kemudian ada juga biopsi tulang. Biopsi tulang ini menunjukkan pembengkakan jaringan lunak sampai 2 minggu kemudian tampak bintik-bintik dekalsifikasikan pada batang tulang yang kemudian dapat meluas dan diikuti oleh tanda-tanda pembentukan involucrum menurut Overdorf 2002. Kemudian ada penata laksanaan medisnya. Penata laksanaan medis osteomyelitis yaitu sasaran awalnya adalah untuk mengontrol dan memusnahkan proses infeksi menurut Brugman 2000. Yang pertama yaitu imobilisasi area yang sakit. Lakukan rendam salin oral hangat selama 20 menit beberapa kali sehari. Kemudian ada juga kultur darah. Kultur darah lakukan smear cairan abses untuk mengidentifikasi organisme dan antibiotik. Terapi antibiotik intravenous sepanjang waktu. Kemudian ada juga berikan antibiotik peroral jika infeksi tampak terdapat terkontrol. Teruskan selama 3 bulan. Yang kelima yaitu bedah debridement. Bedah debridement tulang jika tidak berespon terhadap antibiotik, pertahankan terapi antibiotik tambahan. Kemudian ini adalah gambaran penyakit osteomyelitis.